Nah, dengan profitnya segitu, apa yang mesti kita turunin? Apa yang mesti kita adjust? Misalnya, kos-kos yang nggak dibutuhkan, seperti misalnya, ya beli-beli yang nggak penting atau apalah gitu ya, itu ya kita harus turunin, ya kita turunin. Wah, ini kalau ngomongin bisnis sih Mbak, tadi kita udah ngobrolin soal marketingnya, mungkin banyaknya ya Mbak. Tapi yang nggak kalah pentingnya, yang biasa dipusingkan orang adalah modal dan keuangannya nih Mbak. Kalau Napocut sendiri nih, penasaran, sekarang kan udah gede gitu, mungkin pengelolaan Amin. keuangannya ada ada trik-trik khususnya. Kalau di Napocut sendiri, ini berdasarkan pengalamannya Mbak Amanda, kira-kira seberapa persen sih pos-pos keuangan yang harus kita sisihkan dan apa aja? Mungkin di marketing seberapa, untuk produksi berapa gitu. Kalau kita tuh memang ada budgeting, tapi kalau di produksi memang kita nggak ngebudget, itu bedanya. Maksudnya karena kalau aku mikirnya gini, kalau produksi aja kita budgetin, ya terus gimana kita mau tarik revenue sebanyak-banyaknya gitu. Jadi memang untuk produksi kita nggak budget, tapi untuk marketing jadi makanya kalau kita kan persisnya gini, goalsnya selalu ada goals tahunan kan. Sebelumnya kita kasih tahu nih, goals tahun depan adalah kita mau revenue-nya segini misalnya, atau profitnya segini. Nah, dengan profitnya segitu, apa yang mesti kita turunin? Apa yang mesti kita adjust? Misalnya, kos-kos yang nggak dibutuhkan, seperti misalnya, ya beli-beli yang nggak penting atau apalah gitu ya, itu ya kita harus turunin, ya kita turunin. Terus, dan kita selalu apa yang kita punya sih Mbak. Jadi aku nggak pernah kayak untuk apa ya, minjem atau apa. Jadi kita selalu berdasarkan apa yang kita punya. Ya kita punyanya seberapa, ya udah kita manfaatin apa yang kita punya. Jadi misalnya let's say aku punya 10 juta. Ya udah, aku gimana caranya 10 juta itu harus muter semaksimal mungkin gitu. Jadi mungkin saat ini kalau misalnya kita mau nurunin cost di bagian di bagian pegawainya, misalnya salary ya, salary ya udah berarti aku nggak boleh nambah orang saat ini, karena goals aku tahun ini apa gitu. Jadi itu pos-posnya sih kita atur berdasarkan goals kita apa di tahun depan gitu. Oke Mbak, nah itu berarti keuangan itu tergantung berapa kita ingin mencapainya gitu ya Mbak. Nah, tapi kenapa yang tadi menarik adalah Mbak Amanda itu punya prinsip untuk tidak minjam gitu. Kalau Mbak Amanda sendiri melihat itu, kenapa sih Mbak? Kenapa Mbak Amanda kemudian memutuskan pokoknya aku berbisnis ini nggak mau meminjam gitu? Karena ya pertama kan kalau dalam Islam kan riba juga ya, kalau misalnya kita ini kita minjam gitu misalnya. Terus yang kedua aku mikirnya gini, ngapain aku ngambil sesuatu yang aku belum siap istilahnya. Sebenarnya aku siapnya atau aku mampunya dengan keuangan yang sekarang. Nah, aku harus coba dulu dong semaksimal mungkin gimana caranya uang yang sekarang bisa berputar lebih lagi daripada aku minjem terus aku nggak punya kemampuannya gitu loh. Aku nggak punya kemampuannya, sampai di satu titik aku malah merelakan kehidupan orang banyak kan, karena kita punya karyawan segala macam kan, orang-orang di bawah kita. Nah nanti akhirnya aku malah ngerugiin banyak pihak gitu loh, dan aku ngerasa dikejar-kejar sih jadinya, kayak jadinya udah nggak fun lagi ketika kita ngejalaninnya. Kayak aduh ini tuh goalsnya jadi bukan cuma yang tadinya mungkin goalsnya cuma ya kita mau ningkatin target market segala macam, jadinya bukan itu lagi. Wah nggak bisa karena kita punya hutang segini, kita harus kayak gini. Gimana cara jadi dan jadi gimana ya, jadi kalau sesuatu yang dipaksa aku ngelihatnya jadi rusak ya, maksudnya produknya juga jadi nggak dari hati kita lagi, karena kita maksa untuk ada sales terus, ya kan? Padahal tadi value penting ya Mbak? Iya, nah padahal kitanya sendiri juga nggak suka sama produknya, tapi karena kita mau sales, ya udahlah bodo amat mau produknya jelek kayak, ya udah yang penting gue bisa jualan, gue bisa dapat duit buat nutupin bunga-bunga tadi ini, hutang ini gitu. Nah jadi aku nggak pengen ada di posisi seperti itu sih sebenarnya. Aku pengen ngejalanin ini dengan fun bersama tim. Terus kita memang punya goals yang udah di set gitu.